Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya Dede Dwika Firmansyah sebagai moderator pada kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang writing task else pada task 1. Pada materi atau diskusi kali ini, kami akan membahas 4 diagram, di mana pada keempat diagram ini sudah diberikan kepada masing-masing orang untuk menjelaskan atau mendiskusikannya. Yang pertama, pada diagram pertama akan dijelaskan oleh si Renafa. Kepada Renafa saya persilahkan. Baiklah, saya Renafa Zulanda dengan NIM 22035034 akan menjelaskan gambar 1. Untuk tema yaitu pembagian pengeluaran pada 5 kategori di beberapa negara pada tahun 2019 atau Division of Expenditure in 5 categories in several countries in 2009. Untuk sumbu X itu merupakan 5 kategori utamanya atau 5 main categories. Untuk sumbu Y merupakan persentase pengeluaran atau spending percentage. Kemudian untuk trennya itu berubah-ubah atau fluctuate. Terus intronya pada grafik batang di bawah ini menjelaskan tentang pengeluaran di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang dalam 5 kategori di tahun 2009. Seperti yang kita lihat, trennya tidak tetap, ada yang turun selalu dan ada yang naik turun. Atau kalau di bahasa Inggris kan, the bar graph below describes spending in the United States, Canada, United Kingdom, and Japan in 5 categories in 2009. As we can see, the trend is not steady. Some are always down and some are up and down. Kemudian narasinya dari grafik batang di bawah ini terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran paling banyak dilakukan di perumahan. Seperti yang kita lihat di screen, itu perumahan yang paling tinggi. Di Amerika Serikat merupakan pengeluaran perumahan paling tinggi, yaitu lebih dari 25% di antara negara-negara tertentu. Di negara lain, perumahan tetap menjadi kategori tertinggi dengan melebihi 20% dari total pengeluaran. Kemudian, di Jepang dan Inggris, kategori tertinggi kedua adalah makanan, yaitu lebih dari 20%. Untuk di Amerika Serikat dan Kanada, transportasi menjadi kategori tertinggi di kedua setelah perumahan, dengan biaya sekitar 17-20% dari total pengeluaran mereka, seperti yang kita lihat pada diagram batang yang ada di screen. Kemudian, perawatan kesehatan dan pakaian adalah 2 sektor terendah pada tiap-tiap negara. Pada perawatan kesehatan, hanya Amerika Serikat yang melakukan lebih dari 5%. Sedangkan pada pakaian, terdapat 2 negara yang melakukan lebih dari 5%, yaitu Kanada dan Inggris. Selebihnya hanya di bawah 5%. Saya terjemahkan ke bahasa Inggris. From the bar graph below, it can be seen that most of the spending is mostly done in housing. In the United States, housing expenditure is the highest at more than 25% among certain countries. In other countries, housing remains the highest category with more than 20% of total expenditure. In Japan and the United Kingdom, the second highest category is food, which is more than 20%. While in the United States and Canada, transportation is the second highest category after housing, accounting for around 17% to 20% of their total expenditure. Healthcare and clothing
are too low sector in each country. In healthcare, only the US does more than 5%, while in clothing, there are two countries that do more than 5%, namely Canada and the UK. The rest is just under 5%. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari gambar 1. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Jadi tadi pada sumbu X dan Y-nya itu menentukan tentang itu ya, jumlah kategori pengeluaran. Ya, kalau di sumbu Y-nya itu berapa persentase pengeluaran dari semua total pengeluarannya. Kalau yang X-nya itu 5 kategori utamanya. Oh. Ya, ada yang ditanyain lagi? Ya. Terima kasih kepada Saudari Rana menjelaskan pada diagram pertama. Selanjutnya pada diagram kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk slide-nya boleh dilanjutkan ke bawah, Saudari Renava. Bentar. Saudari Renava. Ya, di mana pada diagram yang kedua tentang fine lines telepon calls by category 1991 to 2004. Nah, di mana pada diagram kedua ini temanya pada diagram ini yaitu tentang telepon di Finlandia dari tahun 1945 sampai tahun 2004. Kategorinya. Nah, di sini kalau di dalam bahasa Inggris yaitu telephone calls in Finland from 1995 to 2004 by category. Di mana pada X-nya itu menjelaskan tentang seiring dengan popularitas telepon seluler dan nasional dan panggilan internasional, pada panggilan telepon seluler meningkat lebih banyak dibandingkan dengan dua cara panggilan lainnya. Terus selanjutnya pada sumbu Y menjelaskan tentang jumlah menit dalam jutaan panggilan telepon di Finlandia dibagi menjadi 3 kategori dari 1945 sampai 2004. Untuk sumbu X-nya itu tentang ringkasan informasi dengan memilih dan melaporkan fitur utama ataupun membuat perbandingan jika ada perbandingannya yang relevan. Terus pada tren dalam diagram yang kedua ini yaitu tentang menunjukkan grafik batang yang diberikan tentang 3 jenis panggilan yang dilakukan di Finlandia oleh warga Finlandia yaitu dari sejak tahun 1945 sampai 2004. Seperti yang diberikan pada grafik diagram berikut ini. Terus seperti yang diberikan pada grafik ini, sebagian besar warga negara Finlandia itu melakukan panggilan telepon rumah lokal sementara untuk penggunaan ponsel dan meningkat dari waktu ke waktu. Jadi pada trennya itu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya itu tentang selanjutnya kualitas telepon seluler nasional ini, panggilan internasional itu panggilan telepon seluler meningkat lebih banyak dibandingkan dengan dua cara panggilan lainnya. Dan tren yang ditunjukkan pada diagram atau grafik ini itu bahwa seiring waktu penggunaan telepon rumah lokal menurut sementara dua cara panggilan lainnya meningkat.
Singkatnya, panggilan telepon rumah lokal di Finlandia lebih tinggi daripada panggilan seluler dan nasional maupun internasional selama periode tertentu. Dan total waktu panggilan telepon seluler meningkat lebih cepat daripada 2 cara panggilan lainnya. Terus selanjutnya itu awalnya pada tahun 1945 itu orang Finlandia melakukan 12.000 juta menit panggilan telepon rumah lokal sementara. Waktu panggilan nasional maupun internasional adalah setengahnya, sangat sedikit dari panggilan seluler yang dilakukan pada tahun tersebut. Terus selanjutnya namun seiring berjalannya waktu panggilan seluler terus meningkat dan mencapai sekitar 8.000 juta menit pada tahun 2003. Terus panggilan lokal adalah cara panggilan yang paling populer sepanjang periode tersebut. Tetapi setelah tahun 2001, cara penelpon ini terus menurun seiring dengan popularitas telepon seluler dan nasional. Dan panggilan telepon internasional, panggilan telepon seluler meningkat lebih banyak dibandingkan dengan dua cara panggilan lainnya. Dan tren menunjukkan bahwa seiring waktu penggunaan telepon rumah lokal menurun sementara dua cara panggilan lainnya meningkat. Atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu tuh tentang the given bar graph show data on the type of skull made by Finnish citizen from 194 to 2004 as is given on the graph. Miss Finnish citizen made local line as well the mobile phone usage increased over the time. Instantly in 1994, Finnish people made a million minutes of local landline calls with the national and international calling times. Itulah penjelasan yang dapat saya berikan pada gambar kedua ini. Selanjutnya mungkin ada tambahan ataupun sanggahan dari teman-teman semuanya. Yang orange apa, Pir? Apa? Yang warna orange apa? Yang warna orange itu tentang tren pada sumbu Y. Sedangkan Yang pada biru? yang sumbu Biru? X. Yang biru? X, sumbu X. Ya namanya local landline. Oh, lokal line itu tuh orang lokal Finlandia yang melakukan suatu panggilan gitu loh, yang melakukan dengan cara telepon rumah, tetapi mereka tuh tidak melakukan secara nasional, telepon nasional maupun telepon internasional seperti telepon umum misalnya kalau di telepon umum di pinggir jalan gitu. Kalau yang hijau? Itu tuh grafiknya yang meningkat dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 1945 itu orang Finlandia itu masih melakukan telepon rumah gitu loh. Terus seiring berjalannya waktu dari 2001 sampai 2004 itu mereka sudah mulai untuk melakukan panggilan telepon nasional maupun internasional seperti telepon umum yang ada di sekitar daerah-daerah Finlandia seperti itu. Oh. Ya. Masih ada yang enggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke diagram ketiga yang akan dijelaskan oleh si Zulanimar. Fatima aja dulu. Silahkan. Maaf guys, itu waktunya. Atau kita sudahin dulu terus masuk lagi atau gimana? Untuk yang diagram ketiga ini kita berhenti di sini dulu, nanti lagi ya. Oke. Kepada saudari Renalva, boleh di stop recordingnya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut tadi ke diagram ketiga yang pada grafik ini akan dijelaskan oleh Fatima dan si Zulanimar. Kepada kalian berdua dipersilahkan. Baiklah,
Saya Fatima dengan NIM 22035069 akan melanjutkan pembahasan tentang gambar ketiga, di mana dapat kita lihat, kita ketahui tema dari gambar ketiga ini yaitu the bioethanol production with the combination of fruit and vegetable waste, yaitu produksi kandungan bioetanol dengan menggunakan kombinasi dari limbah buah dan limbah sayuran, di mana sumbu X-nya yaitu untuk waktu dalam jam dan sumbu Y-nya untuk persen kandungan bioetanol tersebut. Dapat kita lihat di diagram bahwa trennya itu berubah-ubah tetapi cenderung menurun. Oke, lanjut intronya. The line graph show observation for 722 hours on the production of the bioethanol with a combination of fruit and vegetable waste. Di mana green for napa cambeck waste atau kubis, red line for papaya waste atau limbah pepaya, blue line for banana waste atau limbah banana, dan yellow line for the mixed waste, yaitu campuran dari ketiga-tiganya. In general atau overall, banana waste has the highest bioethanol content compared to the other waste. Di mana kita lihat secara umum limbah pisang itu memiliki kandungan bioetanol paling tinggi dibandingkan dari limbah lainnya, which is 7.38% in 2024 hours, yaitu 7,38% pada jam ke-24 jam. Nah, the bioethanol content of banana waste increased at 24 hours and then decline or decrease the next time. Di mana kita lihat di graf tersebut, kandungan dari limbah pisang tersebut meningkat pada jam ke-24, lalu menurun pada waktu selanjutnya dari jam ke-45 jam sampai ke 72 jam. Kemudian, the bioethanol content of napa cambeck waste cycling at 0 to 24 hours, then decrease the next time. Di mana kandungan bioetanol dari limbah kubis mengalami peningkatan amat sedikit. Dapat kita lihat dari 1,13 sampai 1,18 pada waktu 0 sampai 24 jam. Kemudian mengalami penurunan di jam berikutnya. Kemudian the bioethanol content of papaya waste decrease at 0 to 24 hours, increase at 24 to 48 hours, then decrease the next time. Di mana kita lihat kandungan dari limbah pepaya, kandungan bioetanol dari limbah pepaya itu mengalami penurunan pada 0 sampai 24 jam, kemudian meningkat lagi pada 24 sampai 48 jam, kemudian menurun lagi pada waktu selanjutnya. Selanjutnya, the bioethanol content of the mixed waste decrease from 0 to 72 hours. Kalau kita lihat kandungan bioetanol pada limbah campuran ini mengalami penurunan terus, tidak ada peningkatan sama sekali dari 5,93 sampai 1,89. Baik, itu yang dapat saya sampaikan.
apakah teman-teman setuju dengan pendapat saya, atau dari Zul Animar apakah ada tambahan mengenai pembahasan saya tadi? Menurut saya nggak ada, tapi nanti saya bakal membahas menurut pendapat saya sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk selanjutnya silakan kepada Tuhan untuk menjelaskan pada grafik atau diagram pada bagian ketiga yang selanjutnya dari Fatima tadi. Baiklah, saya Zul Animar dengan NIM 22035152 bakalan menjelaskan gambar 3. Dari gambar 3 itu temanya yaitu bioethanol production with the combination. X-nya yaitu production time in horse. Y-nya yaitu percentage of bioethanol production. Tren pertama yaitu bioethanol production with the combination of fruit and vegetable wastes. Banana wastes, papaya wastes, napa comeback wastes, and mixes of served for 7 to horse. Menurut gambar diagram tersebut menunjukkan bahwa produksi bioetanol dengan kombinasi limbah buah dan sayuran, limbah pisang, limbah pepaya, limbah kubis napa, dan campuran yang diamati selama 72 jam. Tren kedua yaitu the number of napa comeback wastes from horse 0 to 24 horse is flat and decrease is from 24 horse to 48 horse 0.9%. Menurut tren kedua yaitu jumlah limbah kubis napa dari selama 24 jam mendatar dan menurun dari 24 jam menjadi 48 jam, terjadi penurunan 0,8%. Tren ketiga yaitu pepaya waste in horse 0 to 24 horse ter waste slake deslin 0.39% and at 3.74 waste layer get decreased to 1.24. Menurut saya, cuman itu yang bisa saya jelaskan. Apakah dari kalian ada penjelasan atau tambahan? Oh, jadi gitu ya. Jadi dari Fatimah tadi bahwa dia menjelaskan tentang subuh X-nya, tentang pepaya ataupun tentang buah-buahan tadi. Nah, dari si Fatimah tadi di pada bagian grafik yang menunjukkan warna abu-abu itu menunjukkan tentang apa itu? Kalau yang grafik yang warna abu-abu, garis yang abu-abu itu menunjukkan limbah dari itu kubis napa. Oh, kubis kelapa. Napa. Oh, napa. Napa comeback waste. Oh. Jadi pada trennya itu ada yang meningkat atau apa gimana gitu? Mungkin ada yang menurun atau berubah-berubah gitu. Trennya itu ada yang meningkat, tapi kebanyakan atau cenderungnya itu menurun. Cenderungnya menurun. Oh, berarti dia trennya itu sesuai dengan grafiknya ya, yang awalnya itu dari menurun terus dari meningkat terus menurun gitu. Ya. Betul. Tetapi pada grafiknya itu ada itu loh, di bagian limbah nafkahnya itu meningkat kan, dari 0,29 sampai ke 1,113.
Gimana? Mulainya dari mulainya dari Mulainya nol dari ya, nol. yang Dari nol. dari Kan kan dari pengamatannya 0 dari sampai nol. 24 itu ya, dari pengamatannya kan dari 0 sampai 24 jam itu sedikit cuman mengalami Oh, peningkatan. Kemudian di jam selanjutnya penurunan dari 1,18 menjadi 0,38 terus menjadi 0,29. oh, berarti dia tuh kebanyakan menurun ya. Ya. Nah, ya, betul. Untuk Zulanimer itu tuh apa namanya bagian tentang apa tadi yang dijelaskan pada sumbu X ataupun sumbu Y-nya? Kalau sumbu X-nya itu tentang production time in hours. Kalau sumbu Y-nya yaitu percentage of bioethanol production. Oh, kenapa bisa si Zulanimer membuat sumbu X dan Y begitu? Kenapa gitu? Dari gambar kan bisa itu hours. Bisa dilihat itu kayak waktunya. Sumbu X-nya itu kayak waktu pepaya wastage-nya itu kayak dari peningkatan, dari penurunan, dari berapa jam ke berapa jam. Oh, jadi yang penurunan yang dari beberapa jam ke jam turun itu tuh penurunan pepaya yang maksudnya gimana gitu? Penurunan pepaya. Oh, yang merah itu yang terjadi penurunan 1,24%. Kamu bilang with the pepaya kan terjadi penurunan. Yang turunnya itu apa gitu loh? Yang turunnya itu di saat 3,74% ke 1,24% yang terjadi pada 48 jam ke 72 jam. Jadi maksudnya itu penurunan itunya ya, kekerasan payahnya misalnya. Oh gitu ya. Jumlah enggak sih? Mas, itu tuh penurunan kadar itunya, kandungan bioetanol di dalam pepaya Iya. itu. Oh, kandungan bioetanol. Makanya bingung tadi kok si Zulanimer dari 3,34 sampai 1,89. Ini kan angka penurunannya. Sedangkan yang penurunan yang terjadi pada pepaya itu apa gitu. Ternyata itu ya Kandungan bioetanolnya. Oh gitu. Ya. Ya udah, kita lanjut aja ke Sofia Padilla pada diagram 4. Bella, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Padilla dengan NIM 22035140 akan menjelaskan gambar 4. Tolong. Pada penyaji materi. Buram. Oke, sip. Oke. Di mana gambar 4 itu mempunyai tema yaitu tentang pengujian fermentasi bioetanol dengan kombinasi asli, dengan ragi asli yang diamati selama 72 jam. Sedangkan sumbu X-nya merupakan waktu dalam pengamatan. Sedangkan sumbu Y-nya merupakan persentase jumlah bioetanol dengan ragi asli. Secara umum, sebelumnya kita lihat dulu yang biru itu merupakan C. Crusey dan yang merah merupakan H. Guillermondi. Sedangkan yang abu-abu merupakan dua campuran bioetanol tersebut. Secara umum grafik ini turun. Ya, dilihat pada yang C. Crusey dan H. Guillermondi. Sedangkan yang abu-abu grafiknya naik turun. Yang kita bahas yang biru dulu, di mana yaitu merupakan C. Crusey. Kandungannya pada pengamatan 0 jam itu ada kandungan bioetanolnya ada 4,64. Di mana pada pengamatan 24 jam terjadi penurunan menjadi 3,44. Dan pada pengamatan 48 jam menjadi penurunan juga menjadi 2,39 dan
pada pengamatan 72 jam menjadi grafiknya juga turun menjadi 1.71. Jadi grafik yang C. cruiser ini grafiknya itu turun. Sedangkan yang merah yaitu H. Guillermondi merupakan juga turun grafiknya seperti C. cruiser tadi, di mana pada 0 jam dia kandungan bioetanolnya ada 4.45. Sedangkan pada pengamatan selama 24 jam itu menurun menjadi 3.76. Sedangkan pada pengamatan 48 jam juga menurun menjadi 2.90. Dan pada pengamatan 72 jam juga menurun menjadi 2.17. Itu angkanya nggak jauh, selisihnya nggak jauh beda sih sama yang C. cruiser tadi. Dan yang abu-abu kita lihat pada 0 jam, pada pengamatan 0 jam, kandungan bioetanolnya yaitu 2.92. Namun, pada pengamatan ke 24 jam, grafiknya meningkat menjadi 4.32. Dan pada pengamatan 48, grafiknya juga meningkat sedikit, yaitu menjadi 5.09. Namun, pada pengamatan ke 72 jam, grafiknya turun drastis menjadi 1.71. Jadi, yang abu-abu, yang campuran C. cruiser dan H. Guillermondi ini, grafiknya itu turun atau tidak tetap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari teman-teman? Sofia, tadi kan si Sofia bilang pada C. cruiser sama garis merah itu kan nggak jauh beda kan dari penurunan pada 72 jam. Sedangkan di situ tuh dari 1,74 sama 21.1. Oh iya. Ya, yang jauh dekat gitu iya, loh. Iya. Yang pengamatan yang terakhir 72 jam itu penurunannya jauh sih. Ya, Fir. Yang sama itu penurunan dari kan antara campuran C. cruiser sama campuran itunya yang bagian abu-abu. Baru perbandingannya pada 72 jam itu cuman berbeda sedikit gitu. Iya, iya. Ya, makasih, Fir. Ya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari teman-teman lain? Mungkin cukup, moderator? Mungkin cuman itu ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang nambahin apa gitu tentang pada diagram. Atau mau bertanya yang nggak ngerti yang dijelasin sama Sofia atau apa gitu, mau menyanggah. Gitu. Jadi bertanya, nggak pula bertanya sih, kayak nambah. Kan ya kalau apa namanya, C. cruiser ini sama H. Guillermondi ini kalau sendiri-sendiri kan dia menurun gitu kan kandungan bioetanolnya. Berarti kalau dia digabung naik jadinya ya kandungan bioetanol. Tidak tetap grafiknya. Dia naik terus turun lagi gitu. Gitu loh. Iya. Makanya si Ren apa bilang grafiknya naik nggak naik sih, kayak berubah gitu loh, nggak tetap dia. Iyalah. Iya. Ya gitu aja sih. Mungkin dari yang lain? Mungkin itu aja presentasi atau penjelasan dari kelompok 2. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kehilapan dari yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.